kita awali proses belajar kita hari ini bersama-sama, memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi dan melimpahkan ilmu yang akan menjadi penolong bagi kita, seraya menyapa semuanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca Yayasan Bumi Spiritual Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi pengalaman tentang betapa dahsyatnya kekuatan perasaan. Dan sebelum saya masuk pada topik ini, saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang terjadi kepada kita, orang yang didatangkan di sekitar kita, kejadian, peristiwa, semua itu sebetulnya adalah perasaan kita yang telah menarik. Tapi banyak yang tidak jujur terhadap ini, karena ada konsep yang keliru di alam bawah sadar kita, di mana kita menganggap seakan-akan segala sesuatu yang terjadi itu sumbernya sama, yaitu Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah sumber cinta, sumber keindahan, sumber kebaikan, sumber kedamaian, sumber keberlimpahan. Jadi sederhana sebetulnya. Orang yang hidupnya harmonis, berkelimpahan, sehat, waras, apapun yang dia butuhkan selalu ada, itu karena dia sudah mampu menggunakan kekuatan Tuhan dalam diri. Dan sebaliknya orang-orang yang hidupnya berantakan, sakit, kekurangan, hubungan sosial terganggu, itu sebetulnya bukan dari Tuhan. Itu berasal dari ketiadaan Tuhan. Loh, memangnya Tuhan pernah tidak ada? Ya tentu saja, Tuhan selalu ada, karena dia meliputi seluruh Tuhan dan Allah. Tetapi kita ada fase di mana kita merasakan ketidakhadiran. Oleh karena itu, gelap dengan terang itu bedanya. Kalau gelap itu adalah ketiadaan cahaya, kalau terang itu adalah kehadiran cahaya. Jadi kebaikan itu karena kehadiran Tuhan, sedangkan semua yang sebaliknya itu karena ketidakhadiran Tuhan. Sebetulnya ini gampang membuktikannya. Coba, saat kita berani melakukan sesuatu yang melawan jiwa kita sendiri, kan kita sebetulnya sedang berbohong pada diri sendiri. Dan saat itu kita mengalami ketidakhadiran Tuhan. Namanya Tuhan pernah meninggalkan tubuh ini? Tentu saja tidak. Tetapi kesadaran kita yang meninggal. Nah, kenapa saya sampai memberi judul yang spesifik hari ini, dahsyatnya kekuatan perasaan? Karena ternyata semua ilmuwan yang bergerak di bidang neuroscience sepakat bahwa kreator kehidupan kita sebenarnya kita sendiri. Jadi Allah itu hanya menunggu proposal dari kita, hanya menunggu usulan dari kita. Jadi Allah itu sang keberadaan, sering disebut Robbil Alamin, sang kehadiran, sang fasilitator, hanya menunggu proposal dari kita. Makanya Allah itu mengatakan, ya Allah itu tergantung kepada dirimu sendiri. Hidupmu mau seperti apa, sebetulnya itu diawali dari diri kita. Nah,
Ada dua yang harus diperhatikan dalam diri kita, yaitu pikiran dan rasa. Pikiran itu ibarat mobil, dia itu tidak punya daya apa-apa kalau belum diisi bensin. Karena mobil itu baru punya kemampuan secara fungsional kalau diisi bensin. Nah, mobilnya itu adalah pikiran, sedangkan perasaan itu adalah bensinnya. Oleh karena itu maka apa yang dipikirkan ketika kita memberi rasa yang dalam, itu artinya kita memang sungguh-sungguh ingin agar yang dipikirkan itu terjadi. Nah, di akhir sesi nanti kita akan meditasi untuk mengkreasi apa yang kita mau. Dan nanti kita lihat beberapa hari ke depan. Jangan heran kalau ada sesuatu yang spektakuler terjadi dalam kehidupan. Dan kita buktikan. Kita akan belajar dulu bagaimana cara semesta bekerja. Karena mekanismenya harus dipahami. Sehingga kalau nanti terjadi, kita sudah punya pola. Nah, sebelum kita masuk pada dasarnya kekuatan perasaan, saya ingin menyampaikan beberapa dasar dulu. Bisa dilihat ya di slide yang sudah saya tampilkan. Ini adalah Quran surat Al-Mulk. Quran surat Al-Mulk itu surat ke-67 ayat yang pertama. Makanya kan umat Islam banyak sekali ya. Kalau lagi susah baca aja Quran surat Al-Mulk. Betul. Kalau lagi susah baca Quran surat Al-Mulk. Tapi bacanya bukan luarnya saja. Maksudnya tangkap pesannya, lalu dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan kita. Ya, saya tidak akan membahas seluruhnya Quran surat Al-Mulk. Jadi saya hanya membahas ayat pertama saja. Di ayat ini Allah mengatakan, ya, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ulangi ya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa sih Allah itu? Apa sih Allah itu? Karena kita selama ini kalau berbicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan, itu pasti dengan pertanyaan siapa. Oleh siapa itu selalu mengacu kepada sosok. Padahal Tuhan tentu saja bukan sosok. Karena kalau Dia sosok, tidak mungkin meliputi seluruh makhluk. Bagaimana Dia ya Maha Kuasa atas segala sesuatu kalau Dia adalah sosok? Seperti kita nih, kita kan sosok, karena kita terbatas. Kita tidak bisa menguasai segala sesuatu. Begitu saya sedang ada di tempat ini, saya meninggalkan rumah saya juga sudah tidak punya kuasa dengan rumah saya. Jadi yang disebut dengan Maha Kuasa itu berarti Dia sangat menguasai yang dikuasai. Ya, kalau kita ini boro-boro menguasai sesuatu yang di luar diri kita, kadang-kadang menguasai diri kita saja tidak sanggup. Coba menguasai pikiran dan perasaan kita saja sudah tidak sanggup. Ya. Nah, kapan kita nggak sanggup? Ketika kita tidak merasakan kehadirannya. Tapi kalau kita sadar bahwa sebetulnya diri sejati kita itu hakikatnya adalah Dia. Ulangi, kalau kita sadar bahwa diri sejati kita hakikatnya adalah Dia, kan sebetulnya yang membuat kita berdaya itu karena Dia pernah meniupkan ruhku, bukan ruhmu. Jadi sebetulnya yang ada dalam diri kita itu ruhku. Kalau ruhku berarti kan
ruh dia. Artinya bagian dari diri dia yang ada dalam diri kita. Nah, kalau dia yang meliputi semesta raya ini maha kuasa, berarti sesungguhnya sifat yang mewakili kita pun yang sedang ada dalam diri kita juga maha kuasa. Nah, kalau kita mampu menggunakan dia yang ada dalam diri kita ini, maka kita juga akan ketibanan sifat itu. Harusnya kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita, karena kita sebetulnya hakikatnya adalah dia. Paham ya? Makin gerapugi makin semangat. Iya, kalau pakai Jas One Plus Container, satu menit bersih rongkokan noda. Dengan Active Motion Perfume Power, makin gerah, wangi, makin semerbak. Jas One Plus Container. Itu ayat yang saya sampaikan sebagai dasar. Lalu yang kedua, kita sering mendengar ayat ini. Quran surat Al-Fussilat, surat ke-41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Ufuk itu wilayah, di segala ruang dan waktu. Dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka kebenaran itu. Ya, tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi Tuhan itu menyatakan bahwa Dia itu meliputi segala ufuk, dan Dia juga meliputi dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu bukan sekedar meliputi segala ufuk, tapi juga meliputi diri kita sendiri. Jadi ayat ini memberikan informasi berarti diri kita diliputi oleh Dia. Kalau kita sadar bahwa diri kita diliputi oleh Dia, bahkan diri kita yang sebenarnya sesungguhnya adalah Dia sendiri, karena sebetulnya kita yang tidak ada. Makanya ketika Dia ada, maka kita yang tidak ada. Ketika kita merasa ada, Dia yang tidak ada. Gitu. Nah, oleh karena itu maka kita tidak akan bisa menemukan kebenaran tentang Dia yang meliputi diri kita kalau kita tidak mengenali siapa diri kita. Makanya kembali lagi, sumber pengetahuan utama yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini adalah pengetahuan tentang siapa diri. Karena kalau kita tidak tahu siapa diri kita juga tidak akan tahu siapa Tuhan. Makanya Nabi Muhammad jelas mengatakan, man arofa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Jadi pengetahuan tentang diri ini menjadi pengetahuan utama dan pertama yang harus diketahui oleh kebanyakan. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kan saya sering mengatakan, Dia itu maha hidup. Dia itu suka tidur? Tidak. Dia itu suka terkantuk? Tidak. Kata siapa? Ya kata Dia sendiri. Karena Dia yang mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala